Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun saudara-saudari berada yang saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa jumpa kembali dan kali ini saya menyampaikan pernyataan. Apa itu pernyataannya? Pernyataannya berbunyi sebagai berikut. Maaf Habib, jangan kami dibohongi dengan cerita-cerita khayal. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang yang beriman, saya percaya kalau karomah wali Allah itu ada. Saya percaya kalau Allah memberikan keistimewaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dalam bidang tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya juga percaya kalau kita, orang yang beriman, suatu saat akan diberikan keistimewaan. Bisa jadi berupa penyelamatan dari hal-hal yang menurut akal tidak masuk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, yakhtassu birahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Surat Ali Imran ayat 74. Allah memberikan keistimewaan dengan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah lah yang mempunyai anugerah agung. Allah itu menentukan rahmatnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak pandang bulu apakah dia yang diberikan itu orang biasa atau orang yang luar biasa. Orang yang seperti kita-kita atau orang yang seperti orang-orang pada umumnya. Kalau Allah sudah berkehendak, kita bisa memiliki kebesaran, bisa menghadirkan hal-hal yang luar biasa. Karena sudah kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang luar biasa, sesuatu yang luar biasa dan terjadi di tangan wali, itulah yang dinamakan karomah. Jadi karomah itu apa sih? Amrun khariqun lil adah yajrihillahu ta'ala ala yadi waliyin. Sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti biasanya. Khariq, menembus batas kebiasaan. Yang Allah berlakukan terjadi di tangan wali Allah. Yang dimaksud sesuatu yang luar biasa, yaitu sesuatu yang datang dengan menyelisihi hukum alam. Jadi pada umumnya yang namanya hukum alam itu universal akan terjadi. Kalau air ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu namanya hukum alam. Tetapi kalau Allah memberikan karomah kepada seorang wali Allah, dengan tujuan menguatkan posisi orang itu dan menjadi dalil yang bisa mengalahkan sehingga orang itu masuk Islam, maka bisa jadi air yang mestinya ngalir dari atas turun ke bawah, ini dibalik dari bawah naik ke atas. Itu namanya khariqun lil adah. Misal karomah yang diberikan oleh Allah kepada Wali Songo, contohlah Sunan Bonang. Suatu hari Sunan Bonang ini ditantang
adu kedikdayaan atau kesaktian ditantang oleh tokoh kejawen bernama Ajar Blacak Ngilu untuk sabung ayam atau adu ayam. Dengan taruhan, siapa yang kalah ayamnya, dia akan menjadi pengikut orang yang punya ayam menang. Jadi, si Ajar Blacak Ngilu tadi menantang Sunan Bonang adu ayam, dia datangkan ayam jago yang besar, diadu dengan ayamnya Kanjeng Sunan Bonang. Terserah Kanjeng Sunan Bonang mau cari ayam yang seperti apa. Akhirnya Kanjeng Sunan Bonang menyuruh muridnya untuk mendatangkan seekor ayam kutuk. Ayam kutuk itu apa? Ayam yang masih belum lama menetas, jadi masih kecil. Ayam yang kecil ini dikeluarkan untuk diadu dengan ayamnya si Ajar Blacak Ngilu yang jago besar tadi. Terjadilah adu ayam, ayam piye dengan ayam besar. Nah, karena Allah terjadi di sini. Ketika ayam yang kecil tadi ditendang jedet oleh ayam besar si Blacak Ngilu tadi, ditendang jatuh. Begitu bangun, ayam itu membesar. Maju lagi, tendang lagi, jatuh, bangun, menjadi besar. Berkali-kali ditendang jatuh, semakin ditendang semakin banyak jatuh, semakin membesar itu ayam, sehingga ayam itu makin besar, dan akhirnya mengalahkan ayam jago milik Ajar Blacak Ngilu. Apa yang terjadi? Karena perjanjian tadi, siapa yang kalah, ngikut yang menang, maka akhirnya si Ajar Blacak Ngilu dan pengikutnya semuanya masuk Islam. Saudara-saudara sekalian, itulah karomah. Tetapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak percaya cerita-cerita karomah yang disampaikan oleh para habib yang sudah beredar banyak di YouTube itu. Di sini saya cuma ambil beberapa pernyataan habib tentang kehebatan leluhurnya itu. Di antaranya apa? Satu, katanya Habib bisa mi'raj bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari itu bisa sampai 70 kali pertemuan. Luar biasa. Nabi Muhammad saja Isra cuma sekali. Dan itu juga dibawa oleh malaikat, diantarkan oleh malaikat. Tapi ini Habib luar biasa. Bisa ketemu Allah setiap hari 70 kali. Yang kedua, katanya Habib Umar yang di Tarim itu didatangi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad datang itu, matanya melotot. Saudara bisa lihat di video YouTube tuh, matanya melotot, seakan-akan tertawa-tawa, tersenyum, sambil tangannya menunjuk-nunjuk, Nabi datang, Nabi datang. Kalau Nabi datang, kenapa hanya cuma gini-gini? Mestinya kan dirangkul, atau dicium tangannya, tapi cuma gini-gini. Di hadapan para pengagumnya. Sampai beramai-ramai. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bagus sih selawatan. Tapi kalau iya, memang. Kenapa hanya cuma nunjuk-nunjuk gini? Rasulullah datang mestinya kan dicambut, dirangkul, dipeluk, dicium. Tapi cuma gini-gini. Itu contoh. Yang berikutnya, katanya Habib Umar dan para cucunya Ba'alawi tidak perlu ziarah
kubur Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah. Karena Nabi Muhammad sendiri yang akan menziarahi mereka di Tarim. Luar biasa. Katanya lagi, Habib siapa gitu namanya? Dia bisa ketemu Rasulullah. Jagongan. Tahu jagongan? Duduk-duduk kongko-kongko bersama Rasulullah dalam keadaan sadar, tidak tidur. Lalu Nabi Muhammad memberikan 3 hal yang berfaedah bagi dirinya dan orang lain. Ada lagi, katanya Nabi Muhammad SAW mendatangi jenazah seorang pedagang yang waktu hidupnya selalu menyiapkan makanan buat para habaib. Dalam acara apa? Dalam acara maulid Nabi atau acara makan-makan dan sebagainya. Katanya orang itu meninggal dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain lagi misalnya, Habib bisa menjamin orang masuk surga. Jadi ada seorang Habib miskin, nggak punya uang, pinjam kepada pedagang, ditagih nggak bisa bayar, lalu bikin kwitansi, dan kwitansi itu ditulis, ini jaminan hutang akan menjadi tiket masuk surga. Subhanallah. Dan sebagainya masih bisa lihat di kitab-kitab karya-karya para Habib dari keturunan Ba'alawi. Kenapa mereka tulis begitu? Yaitu tadi, supaya kita terkagum-kagum, manut nurut, lalu diberdaya oleh mereka. Saudara, menurut saya semua itu adalah cerita-cerita khayal yang disampaikan kepada semua pengikutnya, yaitu orang-orang yang kelihatannya memang ahli ibadah, bersorban, bergamis, berjidat hitam, berpegang tasbih, tetapi bodoh, tidak berilmu. Sehingga orang-orang model seperti ini mudah dikelabui, mudah dimanfaatkan, mudah ditipu. Sehebat dan sebanyak apapun ibadah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang menjadi pengikutnya tadi, yang tidak menggunakan akal sehatnya, model kayak gini nih sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum untuk berbagai tujuan. Dan orang model-model kayak gini nih bisa saja iblis membaur dengan mereka sehingga seakan-akan mereka bisa mukasyafah, melihat hal-hal yang luar biasa. Padahal itu adalah khayalan, tipu daya, halusinasi, gambaran-gambaran iblis yang muncul di hadapan matanya. Bukankah ada hadis yang menyatakan fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama yang mengalahkan seluruh bintang-bintang di angkasa. Maka ilmu itu yang mengangkat derajat dan martabat seseorang. Jangan percaya ajaran sesat yang katanya seorang Habib yang bodoh itu lebih utama dibandingkan 70 alim, 70 kiai. Ini adalah ajaran sesat. Saudara-saudara sekalian, ketika gurunya menyampaikan sesuatu di hadapan orang-orang yang bodoh tadi, dan sesuatu itu tidak masuk akal, murid-murid yang sudah terlanjur cinta membabi buta,
pasti akan mengiyakan apa kata gurunya. Apalagi jika gurunya sudah memberikan doktrin, memberikan rambu-rambu, peringatan-peringatan dengan kata-kata, siapa yang tidak melihat seperti apa yang saya lihat, yang dilihat gurunya, berupa khayalan, berarti keimanannya masih cetek, keimanannya masih rendah, keimanannya masih belum mantap. Nah, jadi dengan statement semacam itu, maka semua murid harus merasakan seperti apa yang dirasakan oleh gurunya, supaya kelihatan mantap imannya. Dengan adanya doktrin dan statement guru seperti itu, maka sang murid pasti mengiyakan, walaupun aslinya tidak melihat apa-apa. Nah, saudara sekalian, saya kasih contoh. Ini seperti cerita Abu Nawas yang heboh, menunjukkan kepada orang lain kalau dirinya bisa melihat Ka'bah dari dalam pecinya. Jadi suatu ketika Abu Nawas buka pecinya, lalu dipandang seperti ini. Orang-orang yang ada di sekitarnya disuruh melihat. Saudara-saudara, kalau saudara ingin bisa melihat Ka'bah, nih peci saya bisa menunjukkan Anda, bisa membuat Anda melihat Ka'bah. Datanglah orang. Pertama dilihat. Oh, nggak ada apa-apa nih. Apa kata Abu Nawas? Oh iya, pasti dong. Anda itu imannya masih cetek, jadi Anda tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi yang bisa melihat Ka'bah itu adalah orang-orang yang imannya tinggi. Begitu. Makin ramai orang berdatangan. Karena setiap orang yang melihat ingin dinyatakan bahwa imannya mantap, imannya kuat. Begitu selesai melihat peci, langsung bercerita, oh iya, saya melihat Ka'bah di sana tuh. Oh, Ka'bah itu ada orang yang lagi tawaf, ada orang yang lagi sujud, ada orang yang lagi duduk-duduk. Luar biasa. Setiap orang akhirnya mengatakan seperti itu. Karena tadi ada statement, siapa yang tidak melihat berarti imannya cetek. Tidak sama dengan imannya saya. Tadi kan gurunya begitu. Siapa yang tidak melihat berarti imannya cetek, tidak bisa melihat seperti apa yang saya lihat. Berita ini, saudara sekalian, menyebar ke seluruh negeri. Heboh. Sampai Khalifah Harun ar-Rasyid mendengar dan memanggil Abu Nawas. Memanggil Abu Nawas. Didatangkan Abu Nawas, bawa pecinya. Lalu ditanya, Abu Nawas, kamu bikin heboh karena pecimu itu peci ajaib. Orang bisa melihat Ka'bah dengan memandang peci yang kamu punya. Oh ya, betul Baginda. Cuma ini yang bisa melihat Ka'bah dan segala kegiatan yang ada di sekitarnya hanyalah orang-orang yang beriman tinggi, yang mantap, yang mukasyafah, sudah dekat kepada Allah. Saudara sekalian, itu statementnya sebelumnya. Maka Harun ar-Rasyid pun mencoba, boleh saya mau lihat? Oh iya. Begitu dilihat, mulai pegang, Harun ar-Rasyid sudah mulai berpikir, nanti kalau saya bilang nggak lihat, gimana? Berarti saya dituduh tidak beriman, tidak mukasyafah, tidak dekat dengan Allah. Maka daripada saya dituduh yang enggak, tidak bisa mengikuti, tidak mukasyafah, saya akan cerita lagi setelah melihat pecinya. Itu dikasih lihat. Dia sebetulnya nggak lihat apa-apa, tapi cerita, Masya Allah, Abu Nawas, ini orang-orang sedang tawaf, orang sedang sholat di sekitar Ka'bah. Masya Allah, hebat Abu Nawas pecinya kamu. Saudara sekalian,
Ini contoh. Jadi orang-orang yang kepingin hebat, seakan-akan spiritualitasnya tinggi tadi, dia akan percaya kepada gurunya, berarti selama ini dia bisa menyerap ilmunya dan bisa mengikuti apa yang bisa dilakukan oleh gurunya. Padahal itu cuma khayalan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.